Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesari dengan NPM A1M022016. Saya mahasiswa baru di program studi pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan mengenai bab 6 masyarakat madani. Yang mana dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan saya, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Bagaimana munculnya masyarakat madani? Kata madani berarti civil atau civilizer atau beradab. Madani berarti juga peradaban. Munculnya konsep masyarakat madani menunjukkan intelektual muslim Melayu yang mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan modern. Persisnya mengawinkan ajaran Islam dengan konsep civil social yang lahir di barat pada abad ke-18. Konsep masyarakat madani digunakan sebagai alternatif untuk mewujudkan good government, menggantikan bangunan orde baru yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dalam krisis multidimensional yang tak berkesudahan. Konsep masyarakat madani memang telah menjadi wacana utama dan menjadi acuan, termasuk dalam memikirkan kembali sistem ekonomi Indonesia. Konsep ini mengandung unsur-unsur pemikiran dan kerangka baru yang telah berkembang secara global, tidak saja di negara-negara sedang berkembang, melainkan juga di negara-negara maju sendiri yang sudah lama mengenal dan mengembangkan konsep ini. Karena itu, sistem ekonomi Indonesia di era reformasi ini harus memperhatikan wacana masyarakat madani tersebut. Masyarakat ideal yang kerap disebut masyarakat madani yang kadang disamakan dengan masyarakat sipil adalah masyarakat dengan tatanan sosial yang baik, berasas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Ekonomi di samping sistem politik dan sistem sosial budaya menjadi salah satu komponen dalam masyarakat madani. B. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat ideal yang kerap disebut masyarakat madani yang kadang disamakan dengan masyarakat sipil adalah masyarakat dengan tatanan sosial yang baik, berasas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Antara masyarakat madani dan civil society, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi Islami, mengkritik dari substansi civil society, lalu membandingkannya dengan tatanan masyarakat Madinah yang menjadikan pembenaran atas bentukan civil society di masyarakat Muslim modern akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya. C. Bagaimana ciri-ciri masyarakat madani? Ada beberapa ciri-ciri utama dalam civil society. 1. Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Yang kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wacana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. D. Bagaimana konsep masyarakat madani? Konsep masyarakat madani yang menjadi perbincangan dewasa ini pada dasarnya memang mengacu pada konsep civil society yang sudah berkembang di barat, walaupun akhir-akhir ini sedang digali juga pemikiran yang mengacu kepada masyarakat Madinah. Konsep civil society yang telah mapan sekalipun selalu mengalami pemikiran ulang, itu bukan merupakan konsep yang universal, melainkan historis
historis, civil society dibentuk oleh 3 kejadian besar di Eropa Barat. Pertama, reformasi teologis yang menghasilkan sekularisme. Kedua, revolusi industri yang menghasilkan model teknokratisme yang bercorak kapitalisme pasar, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Yang ketiga, revolusi Prancis dan revolusi Amerika yang menghasilkan model negara dan masyarakat yang mengacu kepada trilogi Libre, Eglet, Freinet dalam berbagai coraknya. Salah satu ide penting yang melekat dalam konsep civil society adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada sektor publik, pemerintah dan partai politik, sektor swasta atau pelaku bisnis, dan sektor sukarela atau lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan kelompok profesional. Bagaimana masyarakat madani dalam Islam? Membangun masyarakat dalam kacamata Islam adalah tugas jamaah, kewajiban bagi setiap muslim. Islam memiliki landasan kuat untuk melahirkan masyarakat yang beradab serta komitmen pada kontrak sosial atau bait pada kepemimpinan Islam dan norma yang telah disepakati bersama atau syariah. Bangunan sosial masyarakat muslim itu ciri dasarnya adalah ta'awun, tolong-menolong, takaful, saling menanggung, dan tadhamun, memiliki solidaritas. Dalam konteks ini kita memilih mengartikan masyarakat madani sebagai terjemahan dari kosakata bahasa Arab yaitu mujtama' madani. Mempunyai 2 arti. Yang pertama, masyarakat kota, karena kata madani berasal dari kata Madinah yang berarti kota, yang menunjukkan banyaknya aktivitas dinamis dan penuh dengan keaktivitas. Kedua, masyarakat peradaban, karena kata madani juga merupakan turunan dari kata tamadun yang berarti peradaban. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Adalah Nabi Muhammad Rasulullah sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan masyarakat peradaban. Setelah belasan tahun berjuang di kota Mekkah tanpa hasil yang terlalu menggembirakan, Allah memberikan petunjuk untuk hijrah ke Yathrib, kota Wahah atau oase yang subur sekitar 400 km sebelah utara Mekkah. Sesampai di Yathrib, setelah perjalanan berhari-hari yang amat melelahkan dan penuh kerahasiaan, Nabi disambut oleh penduduk kota itu dan para gadisnya menyanyikan lagu Ta'la'a badu alaina, bulan purnama telah menyingsing di atas kita. Untaian syair dan lagu yang telah menjadi amat terkenal di dunia. Kemudian setelah mapan dalam kota hijrah itu, Nabi mengubah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Nabi. Bagaimana masyarakat madani di Indonesia? Masyarakat madani memiliki peran signifikan dalam memelopori dan mendorong masyarakat pembangunan sumber daya manusia bila ia rintis melalui penyelenggaraan program pendidikan. Peningkatan perekonomian rakyat bisa ditempuh melalui koperasi dan pemberian modal kepada pengusaha dan menengah. 2 hal ini dari banyak hal yang menurut penulis sangat konkret dan mendesak untuk digarap oleh elemen-elemen masyarakat madani, khususnya ormas-ormas guna memelopori dan mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Baiklah, sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.